Jangan lupa gengs, kalian like, comment, subscribe, dan share. Pokoknya tak tunggu tak hitung, mulai dari sekarang 5, 4, 3, 2, 1. Buat terus dukung channel ini buat jadi konten yang menarik dan trending. Terima kasih lor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang populasi, sampel, dan juga teknik sampling. Sebelum masuk kepada pembahasan, perkenalkan nama saya Alif Kurotin Nuriana, nomor induk mahasiswa 2011-802-67. Dan saya kuliah di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dan mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam, dan lebih tepatnya lagi saya berada di kelas PAIH angkatan 2018. Saya sedang mengampu semester 5 di IAIN dan dosen pengampu saya Ibu Evi Muafia. Sudah, lanjut kepada pembahasan. Yang pertama saya akan membahas populasi. Apa sih populasi itu? Populasi dalam statistika merujuk pada sekumpulan individu dengan karakteristik khas yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Populasi dalam statistika tidak terbatas pada sekelompok orang saja, akan tetapi bisa juga binatang, tumbuhan, atau apa saja yang menjadi perhatian kita. Jadi, populasi itu adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Jangan lupa ya, jumlah keseluruhan. Selanjutnya yaitu masuk ke jenis populasi. Ada berapa jenis populasi sih? Ada 3 berdasarkan jumlahnya, sifatnya, dan juga pembedaan lain. Yang pertama yaitu berdasarkan jumlahnya dibagi menjadi populasi terbatas dan juga populasi tidak terbatas. Populasi terbatas adalah sumber data yang jelas batasannya secara kuantitatif sehingga relatif dapat dihitung jumlahnya. Sedangkan populasi tidak terbatas adalah sumber data yang tidak dapat ditentukan batasnya sehingga relatif tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah. Selanjutnya berdasarkan sifatnya dibagi menjadi populasi homogen dan juga populasi heterogen. Populasi homogen adalah sumber data yang unsurnya memiliki sifat yang sama sehingga tidak perlu dipersoalkan jumlah secara kuantitatif. Contoh seperti buruh tani, PNS golongan 3A, dosen ilmu pemerintahan, dan lain-lain. Sedangkan populasi heterogen adalah sumber data yang unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Contohnya seperti masyarakat pedesaan di Kabupaten Garut. Nah, yang ketiga yaitu berdasarkan pembedaan lain dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama yaitu populasi target dan juga populasi survei. Populasi target adalah populasi yang telah ditentukan sesuai dengan masalah penelitian sebelum penelitian dilakukan. Dan sedangkan populasi survei merupakan populasi yang terliput dalam penelitian yang dilakukan. Begitu ya. Selanjutnya kita akan membahas sampel. Apa itu sampel? Sampel sering didefinisikan sebagai bagian dari populasi. Sebagai contoh yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Jadi, sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Lanjut. Selanjutnya adalah jenis sampel. Jenis sampel ada 2 jenis sampel. Yang pertama yaitu sampel judgmental, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pendapat analisis dan hasil penelitian untuk menarik kesimpulan tentang item-item dalam sampel, yaitu observasi sesungguhnya. Yang kedua yaitu sampel statistik
akal, yaitu sampel yang dipilih secara acak atau random dari seluruh populasi dan hasil penelitiannya dapat digunakan untuk menarik kesimpulan tentang seluruh populasi. Selanjutnya yaitu teknik sampling. Ada apa aja sih di teknik sampling? Di teknik sampling ada dua, yaitu probability sampling dan juga non-probability sampling. Di sini banyak sekali pembagiannya ya, jadi langsung aja menuju ke pembahasan. Yang pertama yaitu probability sampling. Adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Apa aja di dalam probability sampling? Ada 4 macam, yaitu yang pertama adalah simple random sampling, proportionate stratified random sampling. Belibet ya, maaf agak tidak bisa bahasa Inggris, please. Selanjutnya yaitu disproportionate stratified random sampling, dan yang terakhir adalah area cluster sampling. Yang pertama yaitu simple random sampling, yaitu teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling, bisa melalui undian, bisa melalui original maupun randomisasi. Yang kedua yaitu proportionate stratified random sampling, yaitu teknik yang digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Selanjutnya yaitu disproportionate stratified random sampling, yaitu teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel jika populasi berstrata tetapi kurang dari proporsional. Maksud populasi berstrata di sini adalah mempunyai tingkatan yang seperti ada tingkat S2, ada tingkat S2, ada tingkat S1 dan juga SLTA ataupun SLTP atau SD. Selanjutnya yang terakhir yaitu area cluster atau sampling, yaitu teknik yang digunakan untuk menentukan sampel apabila objek yang akan diteliti atau sumber datanya sangat luas. Begitu ya. Selanjutnya lanjut ke yang kedua, non-probability sampling. Di sini ada berapa ya? Ada 2, 4, ada 6. Yang pertama itu sampling sistematis, adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Jadi nanti dipilih nomor ganjilnya saja atau genapnya saja, atau bisa kelipatannya, terserah peneliti. Yang kedua yaitu sampling kuota, adalah pengambilan sampel dari populasi sekedar memenuhi jumlah kuota yang telah ditentukan dan diinginkan oleh peneliti yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dan yang ketiga yaitu sampling aksidental, adalah teknik pengambilan berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber. Yang keempat yaitu sampling purposive, adalah pengambilan sampel berdasarkan penelitian subjektif peneliti berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya dengan pertimbangan tertentu. Yang kelima yaitu sampling jenuh, teknik penentuan sampel ini bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Teknik ini dilakukan apabila jumlah populasinya itu kecil, seperti kurang dari 30 orang begitu. Selanjutnya yaitu sampling salju. Dalam sampling ini pertama-tama dipilih salah satu atau 2 orang sebagai narasumber, tapi karena kedua ini dirasa belum cukup datanya, peneliti boleh mencari narasumber lain yang dipandang dapat melengkapi data tersebut, sehingga penelitiannya itu semakin bagus dan semakin luas. Begitu. Selanjutnya, manfaat sampel dan sampling. Yang pertama yaitu penggunaan sampel dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga karena tidak semuanya diteliti, hanya sebagian saja. Begitu. Yang kedua, dengan menggunakan teknik sampling hasil penelitian akan lebih akurat. Insya Allah kalau kita mau menggunakan sampling dengan banyak teknik tadi, penelitian kita akan bagus. Yang ketiga yaitu teknik sampling yang tepat dapat mempermudah proses penelitian dan tidak lama, penelitian itu cuma pendek saja gitu. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Akhiron
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.